Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati dan cintai pengurus DPTW Partai Keadilan Sejahtera Jawa Barat, seluruh pengurus DPW, MPW dan DSW, para dewan pakar dan dewan penasihat, pimpinan dan anggota Satgas Jabat Putih tingkat provinsi dan tingkat kota kabupaten, para ketua dan sekretaris DPD PKS Jawa Barat, rekan-rekan organisasi saya PKS, Gema Keadilan, PKS Muda dan Garuda Keadilan, anggota Korsat, Pandu Keadilan dan Santika, serta hadirin undangan yang hadir pada kesempatan ini. Merdeka! Allahu Akbar! Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita yang tidak terhingga. Atas rahmat dan ridho-Nya, kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk hadir bersama pada upacara yang mulia ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Salawat dan salam semoga tercurah kepada teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Kemerdekaan adalah anugerah terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa kita. Sebuah hadiah yang tidak ternilai, yang diperjuangkan dengan darah, air mata, dan pengorbanan yang begitu besar dari para pahlawan kita. Atas dasar kesadaran ilahiyah pula, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya beri kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Sebagai penerus perjuangan pendahulu integritas dan semangat yang tinggi, seharusnya pula semangat dan spirit kemerdekaan dapat kita jiwai dalam setiap tarikan nafas dan ayunan langkah kita. Hadirin yang saya hormati, ketika kita bicara tentang kemerdekaan, kita tidak bisa lepas dari konteks perjuangan para pahlawan kita, baik yang dikenal maupun tidak dikenal. Perjuangan yang mereka lakukan bukanlah perkara mudah. Dalam sejarah panjang perjuangan bangsa ini, kita melihat betapa beratnya tantangan yang mereka hadapi. Mereka berjuang melawan penjajah dengan segala keterbatasan yang ada, tetapi mereka memiliki satu kekuatan yang luar biasa, yaitu keyakinan yang teguh dan semangat yang tak pernah padam. Di masa kini, kita bangsa Indonesia mungkin saja tidak lagi menghadapi penjajahan fisik seperti yang dihadapi oleh para pendahulu kita. Namun kita dihadapkan pada tantangan yang tak kalah beratnya, yaitu penjajahan dalam bentuk lain. Penjajahan pikiran, ekonomi, sosial, dan politik. Dunia kita saat ini penuh dengan ketidakpastian, perubahan yang cepat, dan tantangan yang kompleks. Kita berada di era yang sering disebut era VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity, yakni ketidakstabilan, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas. Tantangan-tantangan ini menguji kekuatan kita sebagai individu dan sebagai bangsa. Bagaimana kita merespon perubahan yang begitu cepat dan penuh ketidakpastian ini dengan menentukan
yang akan menentukan masa depan kita. Kita harus selalu waspada, adaptif, dan cepat tanggap dalam menghadapi perubahan yang terjadi di lingkungan politik kita. Kita harus terus memperkuat fondasi kebangsaan kita dengan semangat persatuan dan kesatuan, serta menjaga nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa. Namun VUCA bukanlah satu-satunya tantangan yang kita hadapi. Dunia menjadi semakin dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bergabung dalam konsep BANI atau brittle, anxious, non-linear, dan incomprehensible. Itu rapuh, cemas, tidak linear, dan sulit untuk dipahami. Kita hidup di zaman di mana ketidakpastian dan kecemasan semakin meningkat, di mana peristiwa-peristiwa terjadi dengan cara yang tidak dapat diprediksi, dan di mana kita sering kali merasa sulit memahami realitas yang ada. Ketidakstabilan, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas maupun rapuh, cemas, tidak linear, dan sulit dipahami saat ini benar-benar sedang melanda bangsa Indonesia, khususnya di bidang kita, bidang politik. Pasca pemilu presiden dan legislatif pada tahun 2024, Februari yang lalu, yang penuh dengan drama dan intrik politik, rupanya masih terus berlanjut karena kita segera menyongsong pemilihan kepala daerah serentak 2024. Walaupun kandidat presiden, wakil presiden kita usung pada Februari 2024 lalu belum terpilih, namun kita harus bersyukur dan berbangga karena kita berada pada garis perjuangan atas dasar idealisme yang menjunjung tinggi etika dan moralitas serta intelektualitas. Allahu Akbar. Merdeka. Pada pemilihan kepala daerah serentak 2024 yang sudah di depan mata ini, pergolakan dan pergulatan politik nasional sangat mungkin menjadikan adanya pergeseran dan persinggungan. Disinilah idealisme kita diuji dengan realitas politik yang ada. Maka, sebagai partai yang punya ideologi yang jelas, sebagai partai kader yang militan, kita perlu menguatkan tekad, pikiran, dan tenaga kita untuk tetap berada pada jalan perubahan untuk Indonesia yang maju. Di tengah situasi yang semakin kompleks ini, kita perlu mencerna baik-baik perkataan Bung Karno. Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Kata-kata ini menjadi pengingat bagi kita bahwa perjuangan di era kemerdekaan ini penuh dengan tantangan yang berbeda. Namun semangat juang harus tetap kita kobarkan. Kita harus belajar dari Bung Karno yang dengan visinya mampu menggugah semangat rakyat Indonesia untuk bangkit melawan penjajah dan meraih kemerdekaan. Beliau mengajarkan kepada kita bahwa kemerdekaan bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari perjuangan yang lebih besar, yaitu membangun bangsa yang adil, sejahtera, dan berdaulat. Bung Tomo, pahlawan yang dengan semangat menggelorakan perlawanan di Surabaya pada tahun 1945, pernah mengatakan, selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, yang dapat membikin secari kain putih menjadi merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Semangat ini harus terus kita warisi. Di tengah badai politik dan sosial, kita harus tetap berdiri teguh, tidak gentar oleh tekanan, dan selalu siap memperjuangkan hak-hak rakyat. Bung Tomo menunjukkan kepada kita bahwa keberanian dan keteguhan hati adalah senjata yang paling ampuh dalam menghadapi musuh, baik itu musuh dari luar maupun musuh dari dalam. Saudara-saudara sekalian, kita semua tahu bahwa musuh terbesar yang kita hadapi bukanlah hanya tantangan eksternal, tapi juga penyakit yang ada dalam diri kita sendiri. Rasulullah Muhammad SAW pernah mengingatkan kita tentang bahaya penyakit wahan, yaitu terlalu cinta dan takut mati. Penyakit ini dapat merusak semangat juang dan menghalangi kita dari perjuangan yang benar dan tulus. Semoga kita semua dijauhkan dari penyakit ini dan menjadi hamba yang mukhlasin, muttaqin, dan istiqomah dalam setiap langkah perjuangan kita. Sebagai seorang muslim, kita memiliki banyak teladan yang harus kita jadikan contoh dalam setiap langkah perjuangan kita. Dalam berbagai peperangan yang dihadapi oleh Rasulullah Muhammad SAW, seperti Perang Badar dan Perang Uhud, beliau selalu mengingatkan pasukannya bahwa kemenangan tidak semata-mata karena jumlah atau kekuatan fisik, tapi karena iman dan keyakinan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saat menghadapi perang Badar, Rasulullah Muhammad SAW dengan penuh keyakinan berdoa kepada Allah, memohon pertolongannya. Dan beliau berkata kepada para sahabat, majulah, karena surga telah menanti kalian. Perang Badar adalah salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Islam, di mana kaum muslimin yang berjumlah sedikit dan tidak memiliki perlengkapan yang memadai, dengan izin Allah berhasil mengalahkan pasukan Quraisy yang jauh lebih besar. Dari peristiwa ini, kita belajar bahwa ketika kita berada di jalan yang benar, dengan niat yang ikhlas dan tawakal kepada Allah, kemenangan akan menjadi milik kita, meskipun tantangan yang kita hadapi tampak mustahil untuk diatasi. Di sini kita belajar bahwa jumlah yang besar tidak selalu akan diberikan kemenangan. Jumlah yang kecil akan dapat memperoleh kemenangan dengan bekal ketulusan, kebulatan tekad, dan strategi yang tepat. Begitu pula pada perang Uhud. Meskipun kaum muslimin mengalami kekalahan karena beberapa kesalahan yang dilakukan oleh sebagian pasukan, Rasulullah SAW tidak pernah kehilangan semangatnya. Beliau tetap mengingatkan pada para sahabat untuk tidak putus asa, tetapi belajar dari kesalahan dan tetap berjuang dengan penuh keyakinan kepada Allah. Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan, dan yang paling penting adalah bagaimana kita bangkit kembali dan melanjutkan perjuangan dengan lebih kuat dan lebih bijaksana. Sahabat Umar bin Khattab, sahabat yang dikenal dengan keberanian, juga memberikan semangat luar biasa kepada pasukannya dalam berbagai pertempuran. Beliau pernah berkata, janganlah kalian mundur dalam pertempuran, sebab sesungguhnya mundur adalah awal dari kekalahan. Kemenangan adalah milik mereka yang teguh di medan perang. Kata-kata ini mengajarkan kita untuk selalu berani, pantang mundur, dan tetap teguh dalam menghadapi segala tantangan, betapapun beratnya. Umar bin Khattab adalah contoh pemimpin yang tidak hanya tegas, tapi juga adil dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Kepemimpinannya memberikan teladan tentang bagaimana menghadapi tantangan dengan penuh keberanian dan integritas. Selain itu, kita juga harus mengambil inspirasi dari semangat perjuangan Jenderal Sudirman, yang dengan segala keterbatasan fisiknya tetap gigih memimpin perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sudirman adalah sosok yang tak kenal lelah, meskipun dalam kondisi sakit, ia tetap memimpin gerilya untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa ini. Semangat pengorbanannya harus kita tiru, terutama ketika kita dihadapkan pada situasi yang sulit dan penuh tantangan. Jenderal Sudirman mengajarkan kita bahwa pengabdiannya kepada bangsa dan negara tidak mengenal batas, baik itu batas fisik, waktu, maupun kondisi. Selama ada tekad dan semangat, tidak ada hal yang mustahil untuk dicapai. Allahu Akbar. Merdeka. Dan kita juga harus meneladani Ismail Haniyah yang syahid memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina. Kita belajar tentang tekad dan daya tahan beliau. Kita juga belajar bagaimana keluarganya dengan penuh mendukung perjuangan beliau dan mengikhlaskan kepergian beliau. Almarhum Ismail Haniyah adalah pejuang kemerdekaan sejati di era modern hari ini, akan kecintaannya terhadap bangsa, tanah air, dan agamanya. Hadirin yang saya hormati, ketika kita bicara tentang pahlawan, kita tidak boleh melupakan para ulama dan tokoh-tokoh Islam di Indonesia yang telah memberikan kontribusi besar dalam perjuangan bangsa ini. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, pernah berkata, sungguh kami ini berniat memajukan umat Islam untuk mencapai hidup yang lebih baik. Beliau adalah sosok yang memiliki visi besar untuk memajukan umat melalui pendidikan dan sosial keagamaan. Semangatnya dalam memajukan pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan umat harus kita lanjutkan. Sebagai kader Partai Keadilan Sejahtera, kita harus meneladani Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam berjuang untuk memperbaiki kondisi masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, juga memberikan warisan yang sangat berharga bagi kita. Beliau pernah mengatakan, jika ingin bangsa kita menjadi bangsa yang kuat, maka kita harus memperkuat iman dan akhlak umat Islam. Pesan ini mengingatkan kita bahwa kekuatan bangsa tidak akan terletak pada kekuatan fisik atau ekonomi, tapi juga pada kekuatan spiritual dan moral. Oleh karena itu, dalam setiap langkah perjuangan kita harus selalu mengedepankan nilai-nilai keimanan dan akhlak mulia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengajarkan kita pentingnya menjaga persatuan umat dan bekerja sama dalam membangun bangsa ini dengan landasan iman yang kuat. Begitu pula dengan Buya Hamka, seorang ulama, sastrawan, dan pemikir besar Indonesia.
yang pernah berkata, hidup adalah perjuangan yang tidak henti. Maka teruslah berjuang, karena di ujung perjuangan itulah letak kemuliaan seorang manusia. Kata-kata Buya Hamka ini menjadi pengingat bagi kita bahwa hidup adalah medan perjuangan yang harus kita jalani dengan penuh kesungguhan dan ketekunan. Tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan. Semua membutuhkan usaha dan pengorbanan. Buya Hamka juga mengajarkan kita pentingnya kesabaran, keikhlasan dalam berjuang, karena hanya dengan itu kita dapat mencapai tujuan yang mulia. Haji Agus Salim, seorang diplomat ulung dan pahlawan nasional, untuk memberikan inspirasi yang kuat bagi kita, beliau pernah berkata, janganlah melihat ke belakang kecuali untuk mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi. Pesan ini mengajarkan kita untuk selalu belajar dari sejarah, dari kesalahan-kesalahan masa lalu, tapi tetap fokus pada masa depan. Sebagai kader PKS, kita harus terus bergerak, maju, dengan visi yang jelas, langkah yang pasti, untuk membawa perubahan yang lebih baik bagi bangsa ini. Muhammad Nasir, seorang tokoh penting dalam sejarah Indonesia, pernah berkata, kita berjuang untuk sebuah cita-cita yang mulia, untuk Indonesia yang merdeka, adil, dan makmur. Namun ingatlah bahwa perjuangan kita tidak akan pernah selesai, karena cita-cita besar selalu menuntut pengorbanan yang besar pula. Kata-kata Nasir ini mengingatkan kita bahwa perjuangan kita tidak berhenti ketika kita mencapai kemerdekaan atau menangkan pemilu. Perjuangan kita adalah perjuangan yang terus berlanjut untuk mencapai cita-cita besar yang kita idam-idamkan, yaitu Indonesia yang adil, makmur, dan bermartabat. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab." Maka sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai pada satu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lainnya. Saudara-saudara sekalian, pahlawan hari ini bukanlah mereka yang hanya berjuang di medan perang, tapi mereka yang berani menghadapi tekanan politik, tekanan hukum, dan tekanan sosial dengan kepala tegak. Mereka yang tidak takut terhadap popularitas dan logistik, tapi siap membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok semata. Pahlawan hari ini adalah mereka yang membuka lapangan pekerjaan, menurunkan harga sembako, menjamin kesehatan, menjamin pendidikan, menyediakan air bersih, dan menyiapkan rumah tinggal yang layak bagi rakyat. Inilah tugas kita, inilah tanggung jawab kita yang harus kita pikul sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera. Kita harus menyiapkan diri untuk tampil sebagai pemimpin, baik sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah pada tahun 2024 ini. Kita harus mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi pemilu legislatif dan pemilu presiden 2029 mendatang. Kita harus merebut posisi kepala daerah, wakil kepala daerah, dan jabatan presiden dan wakil presiden di masa yang akan datang, dengan kebijakan yang meringankan beban rakyat, membantu mereka untuk bisa tersenyum dan memberi harapan baru. Dalam menghadapi pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, khususnya di Jawa Barat, kita sudah punya satuan tugas yang harus menjadi keunggulan kita. Keunggulan karena diisi oleh dream team, keunggulan karena amunisi yang mumpuni, keunggulan karena punya perencanaan yang baik, keunggulan karena punya pengalaman. Kita pernah mengantarkan 2 kali kader kita menjadi gubernur Jawa Barat. Karena itu tidak ada alasan bagi PKS 2024 ini untuk tidak menang, insya Allah. Tidak hanya gubernur, tapi juga insya Allah bupati dan wali kota se-Jawa Barat. Allahu Akbar. Merdeka. Sebagai kader Partai Keadilan Sejahtera, kita harus terus mengingat bahwa tugas kita tidak hanya berhenti pada pemenangan pemilu, tetapi juga pada bagaimana kita mengisi kemenangan itu dengan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Kita harus berani mengambil langkah-langkah yang mungkin tidak populer, tetapi benar dan bermanfaat bagi rakyat banyak. Seperti yang Bung Karno katakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Kita adalah pewaris semangat perjuangan para pahlawan. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan perjuangan mereka dengan penuh semangat, ketulusan, dan keikhlasan. Saudara-saudara sekalian, kita juga harus menyadari bahwa perjuangan kita saat ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk generasi mendatang. Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan seperti apa masa depan bangsa ini. Oleh karena itu, kita harus terus memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan untuk semua,
agar tercipta Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi setiap langkah perjuangan kita. Semoga Rasulullah Muhammad SAW serta orang-orang beriman menyaksikan kerja keras kita. Mari kita satukan tekad, bulatkan niat kita, kobarkan semangat untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan di bumi pertiwi ini. Semoga perjuangan kita menjadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal kita. Berkat.